galauan ini waktunya untuk beli emas atau enggak. Karena saya yakin banyak nih yang sama kayak saya ya, tipenya yang memang kalau beli emas itu biasanya nyicil, lebih ke buat saving gitu kan. Jadi emang buat waktu lama, jadi beli lupakan tadi kayak kata Dina gitu. Nah, tapi dengan kondisi yang ada saat ini all time high, terus kayak gitu di satu sisi juga mau dapat THR, biasanya juga waktunya untuk beli-beli emas nih ya. Nah, ini strateginya gimana nih, timingnya tepat apa enggak nih untuk beli emas sekarang? Eee, Kalau beli emas tuh, emas itu kan investasi yang udah dari secara tradisi ya, jadi, investasi yang, sudah sejak lama memang jadi andalan dari orang-orang tua kita, bahkan dari buyut-buyut kita. Karena memang emas itu cenderung harganya naik terus. Karena, di luar yang tadi sudah dipaparkan, konflik, geopolitik, The Fed dan segala macam, emas itu adalah logam mulia yang langka, yang di mana, fisiknya itu lama-lama juga akan habis, sehingga kita pakainya supply and demand. Ketika demand-nya masih tinggi, supply-nya semakin menipis, harga emas akan terus naik. Jadi kalau dibilang tepat, bisa tepat karena tadi betul ada THR, sehingga sebenarnya kita punya kekuatan daya beli untuk beli emas. Dan emas ini memang investasi lebih baik untuk jangka panjang. Walaupun karena adanya all time high di tahun 2024 ini, kita beli, kalau misalnya kita bandingkan beli emas 6 bulan yang lalu dan kita jual saat ini, itu sudah cuan. Dan ini karena memang kondisinya yang harga emas dunia itu sedang meroket dan juga pasti akan menular ke emas antam misalnya di Indonesia, atau emas Pegadaian atau emas UBS dan lain-lainnya. Jadi cukup menguntungkan. Kalau misalnya mau beli sekarang juga nggak masalah, karena untuk jangka panjang 5 tahun, 10 tahun lagi, ya itu kita udah bisa panen cuannya gitu. Kalau misalnya lihat emas sih, saya rasa kalau dari proyeksi 2024 itu masih akan ada potensi menguat lagi, atau mungkin bisa pecah rekor, karena harga saat ini masih ada terpaut beberapa poin untuk mencapai target. Target di 2024 itu harga emas dunia itu sampai ke 2.300 US dollar per troy ounce. Kalau sekarang kan masih 2.160-an. Jadi masih ada jeda 150 poin lagi sih. Artinya masih ada kesempatan harga emas sepanjang 2024 ini untuk pecah rekor alias lebih tinggi harganya dari sekarang. Jadi kalau mau beli sekarang bisa untung untuk jangka panjang. Pun misalnya harga emas itu turun, saya rasa tidak akan sevolatil misalnya seperti kita investasi di yang resiko tinggi seperti saham misalnya, atau yang lain. Jadi saya rasa masih cukup oke sih untuk beli sekarang. Ini menjadi clue buat saya ya Mas Ya. Robert, itu secara pribadi, karena kalau saya pribadi kan udah saya lepas begitu. Ya. Apakah memang ini masih menjadi momen yang tepat? Tadi kan kalau Syarifah misalnya sudah ada uangnya, datang beli lupakan. Nah kalau buat saya kan mulai lagi nih dari nol, jadi dari angka yang cukup tinggi. Kalau masuk lagi kira-kira secara spesifik, meskipun tadi sudah disinggung begitu ya. Apakah memang kita harus menunggu pelemahan sedikit dulu kah, atau begitu uangnya langsung tersedia, terima THR, kalau kebutuhan pokok sudah terbeli, sudah terpenuhi, langsung aja beli emas, nggak usah lihat-lihat atau nunggu-nunggu turun-turun dulu deh gitu? Kalau kita beli emasnya itu fisik, saya rasa sih nggak perlu harus pakai nunggu turun dulu atau gimana ya. Kalau misalnya lebih nyaman nunggu turun dulu nggak apa-apa. Kita beli aja kapanpun karena tujuannya adalah investasi jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita trade gold di futures, nah itu baru kita lihat teknikalnya, kita lihat supportnya, kita lihat resistennya, jual beli. Jadi sistemnya trade jangka pendek. Jadi tergantung kita, kalau misalnya beli emas fisik, saya rasa sih beli kapanpun oke ya. Misalnya lebih nyaman emang tunggu turun, itu juga nggak masalah. Itu preferensi pribadi juga. Tapi saya rasa investasi emas yang perlu digarisbawahi adalah ini untuk investasi jangka panjang kalau misalnya kita mau melihat return yang optimal. Jadi kalau misalnya jangka panjang, kalau dikaitkan dengan financial planning, ya tentu saja ini bisa untuk biaya sekolah, kemudian bisa juga untuk dana pensiun, atau nanti kita misalnya mau beli aset di masa depan yang mungkin 15 atau 20 tahun lagi, kita investasi emas sekarang itu sangat-sangat baik sih menurut saya. Nah, ini satu lagi nih pertanyaannya, karena momentumnya pas banget nih, lagi mau lebaran sebentar lagi nih ya. Jadi kadang-kadang juga suka bingung nih orang-orang tuh ya, pilih emas batang atau misal emas perhiasan, jadi bisa sekalian dipakai nih pas lagi di momentum. Pas bukber ya, jadi bisa lumayan fleksi-fleksi dikit gitu ya. Pas lagi bukber. Nah, tapi di satu sisi jadi gimana nih preferensi yang baik begitu menurut Mas Robert sendiri? Apakah emas fisik, emas batang, atau bahkan sekarang emas digital ya udah gampang gitu kan belinya? Seperti apa?
Kalau untuk kita lihat tujuannya sih, kalau untuk investasi tetap di emas batang ya, atau emas digital. Karena emas digital pun sekarang kita bisa beli di Pegadaian atau misalnya di e-commerce atau di Antam sekalipun itu sebenarnya merupakan emas batang, hanya kita bisa memaintenance dari secara digital, dan kalau misalnya pun kita minta cetak itu bisa emas batangnya. Kalau misalnya perhiasan itu lebih ke untuk fashion ya. Ada margin-margin atau biaya-biaya lainnya yang perlu kita pertimbangkan ketika investasi di perhiasan. Pertama adalah spread jual dan beli itu pasti. Kemudian ada biaya admin atau biaya-biaya lainnya di toko. Dan biasanya penilaian harga emas perhiasan ini itu ditentukan oleh toko, bukan lagi kalau misalnya kita emas batang itu kan ada spot rate-nya ya. Jadi kalau kita mau beli emas Antam atau jual beli emas batangan Antam, itu di situs Antam tuh kita bisa lihat harga jual belinya. Begitu juga misalnya beli emas di Pegadaian itu ada harga jual belinya. Tapi kalau misalnya emas perhiasan kan lebih ke penilainya, jadi tidak ada spot rate-nya. Mungkin itu yang bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau emas perhiasan itu saya rasa lebih ke untuk fashion ya, kebutuhan fashion. Kalau misalnya emang buat flexing ketika lebaran, ketika pulang kampung, ya nggak apa-apa beli emas perhiasan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk investasi, saya rasa yang lebih tepat adalah beli emas batang atau emas digital. Perkiraan balance portfolionya gimana nih, emas digital, emas batangan, emas perhiasan? Kalau emas digital sama emas batang sebenarnya kurang lebih hampir sama ya, karena emas digital ini kan melengkapi kekurangan emas batang, di mana emas batang ini kita harus simpan fisiknya. Artinya perlu safety yang cukup besar ya untuk kita ya, untuk mengamankan emas. Tapi dengan emas digital, emas batang ya disimpan oleh tempat kita beli emas. Nah, kalau portfolionya ya sebenarnya tergantung lagi, kita lebih referensi beli emas itu untuk apa. Kalau misalnya memang kita untuk investasi ya full di emas batang juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita memang hanya untuk tujuannya adalah konsumsi untuk flexing atau kebutuhan fashion, ya di perhiasan aja gitu nggak masalah. Full di perhiasan. Pun kalau misalnya mau kemudian mau balance ya 50-50 ya nggak masalah. Sebenarnya nggak ada acuan pasti ya. Tergantung balik lagi ke tujuan awal kita untuk beli emas itu untuk apa. Sehingga nanti kita bisa menyesuaikan dengan tujuan, dengan apa yang harus kita beli.